pendamping hidup Pak. Kalau nggak ini nggak hidup Dan Pak. untuk ibu dan bapak guru yang mengatur untuk segera masuk di Zoom, ditunggu kehadirannya. Ibu Rehan, kemudian Ibu Puji, Bapak Angga. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 tepat, kita akan kembali memulai acara kegiatan kita hari ini. Untuk acara selanjutnya kami ingatkan kembali, acara pada siang hari ini adalah sesi dengan guru BK dan 5 mapel. Sekali lagi kami minta kepada Ibu Puji untuk segera bergabung juga, Ibu Rehan, kemudian Bapak Angga. Puji sama Putri ini ada di sana. Iya. Pak Dirmo nggak tahu. Menteri kurikulum ya, biar tahu iya koordinator sebetulnya. Sudah hadir siapa saja? Bapak dan Ibu guru yang telah hadir. Oke, di sini ada Bu Rehan, ini guru BK. Guru BK. Ya, terus siapa lagi? Ada Ibu Puji atau kemudian ada Ibu Puji guru IPS. Terus siapa kemudian lagi? Bapak Haji Dedi. Kemudian ada Bapak Angga juga nanti belum bergabung. Iya. Saya koordinator. Guru olahraga ada. Guru olahraga ada Bu, siap nanti. Nah, ada. Dipanggil nanti ya boleh ya Bu. Oke, ada guru olahraga kita siapkan. Tidak ada. Guru olahraga. Haji Edri pas lepasnya Oke. Semangat terus wajah semangat. Oke. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu tentang sesi dengan unsur guru BK dan mapel. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Edi Kusnadi dan Ibu Hermi untuk memulai acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu guru yang kami banggakan, alhamdulillah pada siang ini ya sesi untuk penggalian data dari guru mapel dan guru BK. Untuk sekarang ke guru mata pelajaran dulu ya. Ada berapa orang yang sudah siap? Ini yang sudah hadir ada Guru IPA, guru IPS, sama guru bahasa Inggris. Iya, satu-satu aja. Bahasa Inggris belum. Angga sedang. Ibu Puji aja ya. Ibu Puji siap, Ibu Puji. Bu Puji, iya, udah berapa tahun mengajar Bu Puji? Baru 3 tahun Ibu. Baru 3 tahun. 2 tahun lebih. Itu Memang suaranya mana? Bentar Bu, ada kesalahan teknis sebentar. Masuk Agustus 2019 Bu. Iya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Puji sebagai guru IPS ya. Siap. Mohon dijawab ya apa yang nanti akan Ibu tanyakan. Siap. Pertama ya, Ibu akan menanyakan tentang perilaku disiplin para siswa di Madrasah Sanawiyah 4 Bogor ini ya. Siap. Mungkin Ibu sebagai guru IPS ya yang mengajar di sana tahu bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan kedisiplinan terhadap para siswa, baik itu kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian ataupun kepatuhan terhadap tata tertib.
Oke, saya cerita aja ya Bu ya, cerita kondisi yang sering saya lihat, khususnya selama masa luring dulu ya Bu, kalau dari kurang ini. Untuk masalah waktu misalnya, mau tidak mau jam 7 itu gerbang sekolah sudah ditutup Ibu. Ya, jadi ketika siswa sudah terlambat, sudah tidak diizinkan lagi masuk, kecuali ada hal-hal yang mungkin kemudian menghalangi siswa ya, misalnya ada halangan orang tuanya sakit yang tidak bisa mengantar dan sebagainya. Kemudian ada alasan tertentu ya gitu maksudnya. Kemudian biasanya memang 6:30 itu siswa sudah masuk di sekolah untuk melaksanakan kegiatan duha. Jadi memang kecil kemungkinan siswa untuk terlambat kalau tidak ada halangan ya Ibu. Kemudian sering juga masalah sepele, bukan masalah sepele sih, masalah kedisiplinan penampilan misalnya, rambut seperti itu. Biasanya akan langsung ditegur ketika udah kelihatan gondrong misalnya seperti itu Ibu. Kalau berpakaian, kedisiplinan berpakaian bagaimana? Ya, berpakaian ketika berpakaian tidak sesuai seragam pada harinya, biasanya juga akan langsung mendapatkan teguran dari semua guru yang ketika itu melihat gitu. Jadi bukan hanya kewajiban guru BK ya. Saya juga biasanya guru IPS sering menegur guru siapa aja yang melihat ketika anak tidak berseragam sesuai hari misalnya akan ditegur gitu Bu. Gitu. Kalau kepatuhan terhadap tata tertib bagaimana? Kedengeran dong, gimana sih? Ya Ibu, maaf. Kepatuhan terhadap tata tertib bagaimana para siswa di sekolah tersebut? Kalau tingkat presentasi saya tidak bisa menghitung presentasi ya Ibu ya, tapi kalau di kira-kira walaupun jadi tidak semua saya bilang 100% anak tertib. Tidak, pasti ada saja yang melanggar di sekolah itu, pasti ada saja. Nah, oleh karenanya pihak sekolah menyediakan buku poin. Jadi guru siapa saja yang melihat sebuah pelanggaran, kemudian meminta anak namanya siapa, ditanya kelas berapa, kemudian buku poin yang ada di ruangan BK diambil, kemudian kami sebagai guru yang melihat pelanggaran itu akan mencatat di buku poin tersebut. Kalau ditanya persentase berapa, bagaimana tingkat persentase kedisiplinan siswa, saya kurang tahu tepatnya ya Ibu ya. Gitu. Ya. Jadi dari 946 siswa ya, mungkin dapat ini ada berapa orang siswa yang suka melanggar, baik itu melanggar kedisiplinan waktu, berpakaian maupun kepatuhan terhadap tata tertib. Apa semuanya sudah patuh atau bagaimana, ada sebagian? Mungkin sekitar 10 siswa itu sering melakukan pelanggaran secara berulang biasanya. Sekitaran itulah Bu, di angka-angka segitu. Tepatnya saya kurang tahu ya Bu ya. Oh, dari 946 itu hanya 10 orang yang suka melanggar berulang-ulang. Sekitar itu Bu, sekitar di angka-angka gitu. Dari kedisiplinan waktu berpakaian juga sama, hanya 10 orang. Satu tingkat ya Ibu ya, satu tingkat. Ya, saya kan mengajar satu tingkat, sekitaran segitu Bu. Jadi masih ada ya yang melanggar, baik itu kedisiplinan waktu maupun berpakaian juga ada. Pasti itu masih Ibu. Dalam berpakaian juga ada yang suka melanggar. Masih ada Bu, 1-2 anak yang mungkin ada aja alasannya yang katanya misalnya belum kering bajunya, atau kemudian kan beberapa siswa MTS juga tinggal di pondok pesantren ya Ibu ya. Jadi kegiatannya setelah di sekolah anak-anak itu juga tinggal di pondok pesantren, kadang ada yang bajunya ketinggalan di rumah, pas pulang nggak kebawa lagi ke pesantren, itu tuh ada aja Ibu. Iya. Oh, berarti masih ada dalam waktu, ada yang maba dan berpakaian juga, ada yang berbeda mungkin gitu ya. Iya, harusnya misalnya pakai hitam putih, dia pakai hitam biru putih, dia pakai batik misalnya, harusnya pakai baju koko, dia pakai batik juga gitu bisa misalnya Bu. Kalau pas olahraga ada juga yang tidak berpakaian olahraga.
Ada aja Ibu, jadi misalnya mereka katanya sakit misalnya, jadi nggak membawa baju olahraga. Kemudian ada yang biasanya anak-anak perempuan sedang berhalangan juga kadang tidak bisa ikut olahraga, akhirnya tidak membawa pakaian olahraga karena walaupun harusnya kan mau ikut olahraga ataupun tidak kan harusnya tetap memakai pakaian olahraga ketika jadwal olahraga gitu Bu. Iya, harusnya mematuhi ya tata tertib Iya. Ya. Terus yang kedua ini tentang perilaku religius ya, mungkin Ibu Puji sebagai guru juga mungkin tahu bagaimana perilaku para siswa tersebut berperilaku religius di sekolah. Iya. Terlihat dari kebiasaan seperti apa? Ya, saya pribadi sebagai guru kelas 7, jadi setiap masuk kelas jam pertama Ibu, hanya jam pertama saja, itu ada pembiasaan membaca juz amma. Jadi ada jadwal di situ, tiap hari Senin itu juz amma surat apa sampai apa, ya biasanya itu 3 surat Bu. 3 surat yang berbeda tiap harinya, hari Selasa surat apa sampai apa gitu. Nah itu setiap pagi jam pertama itu selalu diawali dengan membaca juz amma. Waktu sekolah luring, selama sekolah daring ini saya membiasakan tadarus Bu, jadi baca Quran. Sekarang sudah sampai Al-Baqarah ayat 130-an. Itu untuk anak-anak. Saya biasa, selain itu juga waktu luring kita membiasakan sholat duha bersama, kemudian sholat zuhur berjamaah juga, baik siswa maupun guru itu berjamaah bareng-bareng di sekolah. Seperti itu. Kebiasaan salim ya, mencium tangan guru yang sama orang yang lebih tua itu juga dibiasakan di sekolah. Terus kepedulian sosial atau kepedulian terhadap lingkungan pernah dilakukan seperti apa? Dulu pernah saya juga mendampingi siswa ke rumah orang tuanya yang meninggal dunia Ibu, ya biasa kita ajak patungan seikhlasnya, kemudian kita pergi ke rumah siswa yang orang tuanya meninggal, kita memberikan dukungan secara moral kepada temannya gitu. Taziah ya. Taziah. Iya, taziah. Kalau kepedulian lingkungan? Kepedulian lingkungan, nah ini dulu pernah ada kegiatan di depan sekolah ini kan ada ini ya Bu ya, ada lingkungan, jadi kami lingkungan sekolahnya tuh berjajar sama SD ya. Nah itu pernah melakukan kegiatan kebersihan bersama begitu, jadi kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah yang berjajar ini. Kalau di lingkungan sekolah sendiri siapa yang suka membersihkan? Secara khusus ada tukang kebun ya, memang ada berapa 3 orang ya, 3 orang tukang kebun yang memelihara kebersihan sekolah. Tapi sekali waktu sekitar sebulan sekali Bapak Kepala Madrasah mengajak juga semua guru dan siswa untuk kegiatan bersih-bersih. Biasanya bertahap Ibu, misalnya hari ini bulan ini kita bersih-bersih bersama lingkungan kelas misalnya, kemudian bulan berikutnya bersih-bersih bersama lingkungan lapangan dan luar kelas gitu, biasanya gitu. Kalau untuk kebersihan kelas siapa yang membersihkan? Biasanya para siswa ada kegiatan piket sama seperti sekolah pada umumnya. Ada jadwal piketnya Ada jadwal piketnya. Itu yang kebersihan lingkungan luar kelas gitu, ada juga jadwalnya. Kalau kebersihan biasanya siswa jadwal piket itu hanya seputar kelas sama depan lingkungan kelas saja biasanya. Tapi kalau misalnya seperti halaman ruang guru ya, itu menjadi tanggung jawab guru juga yang selalu sering mengingatkan anak-anak, biasanya buang sampah sembarangan di situ, guru dan ini semua yang ada di lingkungan sekolah mengingatkan jangan buang sampah di situ gitu, seperti itu. Ada jadwalnya tidak untuk kebersihan di luar kelas? Tidak ada Ibu, kalau jadwal kebersihan di luar kelas tidak ada. Jadi kita tanamkan aja bahwa kebersihan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, selalu itu yang kita
Iya Jumat bersih ya itu yang sama-sama seminggu sekali Jumat bersih. OSIS ada. Ada jadwalnya, ada. Iya setiap Jumat Ibu Jumat bersih Semua namanya. bersih. Oh iya. Khususnya dikhususkan untuk OSIS Ibu. Kalau semua anggota sekolahan itu biasanya sebulan sekali yang dikomandoi oleh Bapak Kepala Madrasah. Kalau yang Jumat bersih itu biasanya dilaksanakan oleh OSIS. Khususnya juga terutama pas luring ini Ibu karena sekolah banyak berdebu dan tidak ditempati jadi tanggung jawab ini kemudian diserahkan kepada OSIS Ibu. Terus ini mengenai partisipasi siswa dalam kegiatan ibadah. Itu dalam kegiatan apa saja? Tadi seperti yang saya sebutkan ya duha bersama pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian tadarus Al-Qur'an atau juz amma, kemudian juga sholat zuhur berjamaah. Itu semua dilaksanakan oleh para siswa, diikuti. Iya, diikuti semua oleh para siswa, kemudian diawasi oleh guru PK dan guru piket pada hari itu. Bagaimana Ibu Puji sebagai guru mengetahui sikap toleran dari para siswa tersebut? Nah, ini memang apa ya Bu? Terlihat dari kegiatan apa bahwa para siswa itu toleran, bersikap toleran. Seperti tadi yang pernah saya ungkapkan di depan tadi, menjenguk atau takziah tadi ya itu salah satu wujud toleransi yang pernah saya lakukan khususnya di kelas saya. Untuk di kelas lain juga kalau ada yang sakit kemudian menjenguk temannya yang sakit itu juga pernah dilakukan. Terus setelah ini yang Ibu Puji tahu tentang siswa itu berperilaku tangguh dan bertanggung jawab. Coba ini seperti apa kegiatannya? Bahwa siswa itu berperilaku tangguh dan tanggung jawab. Seperti apa Bu Puji? Ini lininya luas sekali ya Bu ya. Misalnya aja beberapa contohnya misal dalam dia mengerjakan tugas waktu dia piket misalnya, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab juga, suatu ketangguhan juga. Kemudian mengerjakan tugas sesuai jadwalnya kalau saat daring seperti ini, itu juga salah satu bentuk tanggung jawab dan tanggung juga kalau menurut saya. Terus semua siswa juga melaksanakan dengan tanggung jawab. Ya, mau tidak mau, apalagi kalau daring seperti ini pasti ada saja yang kurang bertanggung jawab, dan ini selalu kami sebagai guru terus menekankan kepada siswa supaya semakin dewasa kita kepada anak-anak saya selalu tekankan supaya lebih bertanggung jawab lagi karena dia usianya sudah SD, karena masih ada saja tuh anak-anak yang menyerahkan tugas tuh hanya kepada orang tua, melimpahkannya semua kepada orang tua, jadi seolah-olah orang tua yang sekolah. Nah ini selalu kami tekankan lagi kepada anak-anak juga kepada orang tua supaya Bapak Ibu tidak perlu dibantu, anak ini biarkanlah mandiri belajar bertanggung jawab, begitu yang saya tekankan kepada orang tua Ibu. Terus dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh guru, apa harus disuruh atau inisiatif sendiri anak-anak tersebut? Ya, tidak dipungkir ya Ibu, sebagian banyak sekali anak-anak yang sudah rajin tanpa diperintah ya, kadang pagi-pagi juga sudah menanyakan tugas, Ibu tugasnya udah masuk apa belum, kadang tuh jam 6 tuh sudah menanyakan, subuh juga kadang udah ada yang menanyakan. Itu anak-anak yang rajin, tapi ada juga yang masih di luar jadwal, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 kadang juga pernah masih menanyakan tugas, Ibu saya mau ngumpulin tugas, lah ini jam 10 ya, tapi kita layani dengan baik, walaupun sebenarnya harusnya kita latih disiplin supaya kita beri efek bagaimana, tapi ya kita kasihan kondisinya seperti ini Bu, mungkin ada aja yang siangnya belum ada kuota dan sebagainya gitu, jadi ya harus saling pengertian juga antara guru dan siswa juga. Jadi ada pelaporannya ya dari semua kegiatan yang ditugaskan oleh semua guru ya, jadi dilaporkan. Iya ada ya. Terus ini lanjut kepada perundungan ya. Ini mungkin Ibu tahu bagaimana di sekolah MTSN 4 ini ya
pencegahan terhadap perundungan supaya tidak terjadi di sekolah MTS ini? Kegiatannya Sebenarnya berupa apa? BK ya Bu, saya tahunya yang melaksanakan ini BK itu membuat semacam materi ya, ini dikhususkan untuk guru BK yang lebih banyak ini sih, lebih banyak apa namanya berperan memberikan materi tentang kasus bullying ini kebanyakan dilakukan oleh guru BK. Kalau guru mata pelajaran paling memberikan arahan tentang pendidikan toleransi, kemudian seperti itu, kemudian pendidikan multikultural seperti itu kepada anak-anak supaya kasus bullying tidak terjadi. Memang secara fokus banyak itu kita guru pelajaran nggak terlalu fokus tentang bullying gitu ya, perundungan tidak terlalu banyak berperan. Peran itu diambil banyak oleh guru BK gitu. Tapi dulu pernah nih waktu masuk awal matsama, kegiatan matsama atau apa sih namanya kalau di sekolah negeri, MPLS ya? Iya. MPLS. Iya, matsama MPLS itu guru memberikan materi tentang anti bullying. Oh, jadi jadi kegiatannya di pas waktu masuk anak PSPB gitu. Iya, salah satunya itu pas waktu masuk anak ke kelas 7 gitu. Nah, kegiatan selanjutnya waktu dia kelas 8 dan 9 dan seterusnya itu diserahkan kepada BK yang lebih berperan aktif. Oh, jadi jenis kegiatannya apapun juga itu diserahkan kepada guru BK. Ada HP di sana kalau mau pakai itu. Ya. Hari ini Begitulah. Terus ini anak tidak memiliki keadaan mungkin fisik pendek itu gitu iya, Bu. di sirik, Ya itu. Di siriknya itu diolok-olok sama teman-temannya tuh seperti itu gitu, dan secara psikis anak yang dibully juga mungkin agak terganggu ya, jadi kegiatan pembelajaran dia juga ikut terganggu. Ini anak kenapa pendiam, ini anak kenapa seperti ini, jadi pertanyaan dari guru. Kemudian alhamdulillah sudah ditangani oleh BK dengan baik. Permasalahan awalnya seperti apa, ya ternyata terjadinya kasus bullying dan alhamdulillah sudah terselesaikan dengan bimbingan dari BK. Sering kan terjadi begitu enggak? Sering mah tidak ya Bu ya, itu yang saya ketahui itu satu kali itu pernah di anak kelas 7 ujung itu pernah terjadi seperti itu. Jadi penanganannya kalau terjadi seperti itu yaitu memang tidak terlalu ini ya berat. Jadi itu diserahkan pembinaannya kepada BK. Jadi memang ketika anak itu bermasalah, ada yang namanya kita guru mata pelajaran di kelas itu tuh berdiskusi, Ibu. Benar nggak anak ini di mata pelajaran, kita nggak bisa memaksakan semua anak suka sama semua mata pelajaran ya, Bu ya. Jadi kami sinkronkan dulu sama guru, benar nggak si A ini diem, benar nggak si A ini punya masalah, benar nggak si A ini dalam pembelajaran kurang aktif, si A ini punya masalah nggak di mata pelajaran Ibu, si A ini punya mata pelajaran di mata pelajaran yang lain bermasalah juga nggak? Oh ternyata kalau bermasalah hanya di 1-2 pelajaran itu bukan jadi masalah. Nah kalau di semua mata pelajaran si anak kemudian bermasalah, maka oh ini anak kenapa harus digali. Nah yang punya kewenangan, punya kemampuan ya secara psikologis untuk menggali permasalahan siswa itu adalah guru BK. Jadi bentuk pembinaannya berupa apa ya kalau ada anak yang suka membuli? Jadi ada sebuah bimbingan konseling ya di ruangan BK, secara pribadi akan ngobrol lebih mendalam dengan guru BK. Nah, yang diobrolin seperti apa, biasanya guru BK tidak diperkenankan memberitahukan kepada guru lain. Iya. Kecuali hasilnya nanti keputusan akhirnya itu baru mungkin diberitahukan, tapi hasil konselingnya itu tidak dibicarakan. Ya, tapi tahu jenis sanksinya tahu? Sanksi-sanksi yang di poin tentang bully ya, kalau ada salah seorang siswa yang melakukan bully, ada sanksinya nggak dari sekolah?
ada di buku poin, tapi saya kurang ingat poin berapanya dan berapa poin yang dikenakan untuk pelanggarannya, saya kurang ingat Ibu. Oh, jadi ada ya, ada Ada. sanksi. Tapi tidak tahu jenis sanksinya berupa apa. Kalau tidak salah berupa poin Apa ya kuncinya? Apa ya? Nanti Redmi ini kan dari Bapak. kalau sudah dipanggil orang tua dan sudah dikasih pembinaan masih berulang lagi, Belum. MTS-nya. Dia terlempar katanya beliau. oh, Oh yes, tapi teras dah. Ya, mangga. Ya, yes, ya, mangga, yes, mangga. kelihatannya untek. Ini maaf katanya Pak Edina terlempar ke room yang lain. Ya diteruskan lagi ya, Nek. Sanksinya jenis sekali lagi gimana? Jadi angkanya beneran saya kurang ingat ya Bu ya, itu angkanya. Setahu saya jadi ada Share screen gitu. lagi jadi langkah keluar Aku habis. pernah Keluarkan. Berapa persen? pas saya masih baru di sini sih Bu, pas 4 tahun saya dengar dalam kabar-kabar aja dari cerita-cerita guru, tapi selama saya di sini asal belum pernah dengar Ibu. Ya, udah ya. Dilanjut lagi ya Neng ini. Kan Ibu Puji sebagai guru ya, guru PS. Mungkin Bu Puji mempunyai teknik supaya anak-anak itu dalam pembelajaran Biasanya kan video di bawah di mana? Harus tampil puji tampilnya. tampilan berkomunikasi. Wifi saya mati pantesan. Mohon maaf Bu, sebentar ada gangguan teknis Bu. Bu maaf, Ayo. sinyalnya putus sebentar. Sudah, silakan dilanjutkan Bu Puji. Udah, halo. Udah Halo, kedengar Bu lagi? Puji, kedengaran? Bisa. Sudah. Ya Ibu bisa diulangi. Bu Puji atau Bu Puji terus? Oh iya. Ini dilanjutkan ya ke ini tentang kan Bu Puji selaku guru IPS ya. IPS Ini bagaimana cara bagaimana cara Ibu Puji meningkatkan atau menunjukkan bahwa supaya anak itu mempunyai keterampilan komunikasi di abad 21 ini. Keterampilannya berupa apa dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran? Dulu ketika masih luring ya, saya sering mengambil metode atau model pembelajaran yang berkelompok sehingga mendorong siswa untuk aktif bersama dengan temannya. Kemudian setelah membuat kelompok biasanya sering sekali saya meminta siswa untuk presentasi atau menampilkan hasil diskusinya di depan. Nah, itu salah satunya. Kemudian selama daring ini biasanya saya meminta anak-anak membuat video, baik itu video menjelaskan kembali, video praktek langsung ke lapangan. Kalau misalkan kan IPS ada materi ekonominya ya, biasanya saya suruh mereka
wawancara sederhana ke misalnya seperti yang pembelajaran terakhir saya lakukan, mereka wawancara ke para produsen apa aja, ke tukang gorengan, ke tukang bakso, ke tukang bubur, seperti itu salah satunya Ibu. Oh, itu mah kalau komunikasi secara lisan. Kalau secara tertulis berupa apa keterampilan? Iya, makalah. Jadi dari hasil wawancaranya biasanya akan dilaporkannya dalam bentuk makalah sederhana. Kita nggak bisa mengharapkan makalah yang kayak anak-anak kuliah ya Ibu ya. Jadi makalahnya makalah sederhana. Yang penting ada pembuktian fotonya, kemudian ada hasilnya. Saya suruh mereka bercerita aja biasa. Yang penting hasil wawancara yang kemarin ceritain aja, kalau kata saya bilang begitu. Nah, jadi dibuat makalah sederhana. Sederhana, iya. Terus gini, tadi mah tentang ya keterampilan berkomunikasi ya. Sekarang tentang keterampilan berkolaborasi. Kegiatan pembelajaran seperti apa? Berkolaborasi itu berkelompok ya, saya tafsirkan. Iya, berkelompok dengan yang lain ya. Iya. Kalau selama luring dulu, tentu diskusinya tidak bisa sendiri, pasti berkelompok ya. Saya bentuk satu kelas itu menjadi beberapa kelompok. Tapi kalau selama daring ini memang saya tidak bisa memaksakan anak untuk mengerjakan tugas berkelompok. Cuma saya memberikan kebebasan Ibu. Sok silahkan kerjakan, kayak seperti proyek kemarin wawancara ke produsen itu, saya persilahkan yang mau berkelompok, silakan berkelompok. Yang mau mengerjakan secara mandiri, saya persilahkan juga mengerjakan mandiri karena kondisinya seperti ini. Kalau selama dulu luring, tentu kegiatannya lebih sering berkelompok Ibu. Kalau jenis kegiatan kolaborasi dalam ekstrakurikuler seperti apa ya? Berkolaborasi dengan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti apa? Anaknya. Iya anaknya. Kegiatannya seperti apa? Misalnya pramuka misalnya ya Ibu ya, tentunya di situ ada pelatihan-pelatihan yang melibatkan mendorong anak untuk berkelompok, misalnya di pramuka voli juga kan, voli harus tim, ekskul futsal itu kan juga sebuah permainan tim juga Ibu. Nah, jadi di pramuka ya ekskulnya ya? Ya, pramuka, voli, tari saman itu kan juga merupakan sebuah kolaborasi juga. Ya. Kalau kolaborasi dengan pihak luar seperti apa kegiatannya? Kita kehilangan lagi. Kan ke ini, apa yang bisa dilihat bahwa para siswa itu mempunyai keterampilan berpikir kritis? Ya. Coba seperti keterampilan seperti apa? Kalau saya pribadi sebagai guru IPS menggali cara berpikir kritis siswa itu dari latihan-latihan soal yang saya berikan. Jadi jenis-jenis soal yang saya berikan itu adalah soal-soal yang tingkatannya HOTS ya, high order thinking ya, gitu. Jadi saya berikan permasalahan, kemudian saya meminta mereka untuk memecahkan permasalahan itu atau memberikan solusi dari sebuah permasalahan, seperti itu Ibu. Jadi diberikan soal yang hot ya, anak bisa memecahkan masalah sendiri. Iya. Terus hasil karyanya berupa apa dari keterampilan berpikir kritis tersebut? Hasil karya siswa misalkan kemarin misalnya nih saya boleh saya tunjukkan Ibu? Enggak. Misalnya kemarin itu ada pembelajaran tentang pengenalan peta. Dari pengenalan peta itu saya meminta mereka untuk coba menggambar peta Indonesia, kata saya. Dan ini ada berdebu Ibu, maaf. Saya seperti ini, kelihatan ya? Ini hasil karya kelas berapa Bu Puji? Ini punya kelas ada Oh, 74 ini dikerjakan secara berkelompok juga. Enggak, ini mandiri Ibu.
oleh Mandiri. Salsa M. Oh, Nggak kelihatan ya? ya udah, Wek. Jadi itu mah buku kerja mandiri ya. Iya, kerja mandiri Ibu. Kayak gini mah. Jadi ada hasil karyanya ya. Iya, iya. Terus selanjutnya ini tadi udah keterampilan berpikir kritis, sekarang bagaimana cara menggali supaya anak mempunyai keterampilan kreatif dan inovatif. Iya, seperti yang saya tunjukkan tadi, selain berpikir kritis, anak-anak juga inovatif ketika menggambar peta Indonesia itu dengan diwarnai, kemudian judul dan komponen-komponen petanya juga sesuai. Di situ tadi sudah ada juga sih Bu. Jadi selain berpikir kritis juga inovatif. Selain membuat peta begitu, ada lagi tidak hasil karyanya? Hasil karya makalah mungkin Bu barangkali? Itu inovatif. Oh, inovatif. Inovatif. Yang lebih inovatif video mungkin Ibu, video Iya, ada video hasil karya siswa kelas berapa? Video mau ditunjukkan aja apa gimana Ibu ini? Iya, gak apa-apa. Kalau ada video tentang apa itu? Jadi anak itu sedang membuat video apa sih namanya, bermain peran ya, bermain peran seolah-olah dia melakukan kegiatan konsumsi. Jadi dia pergi ke warung, berbelanja di situ, terus apa namanya, terjadi transaksi ekonomi di situ Bu. Terus sedikit lagi ya, biarin buku ya. Sedikit lagi nanti. Olahraga yang untuk Futsal ya Bu. voli, futsal, terus Ya. apa lagi olahraganya? Apalagi sih? Oh, tenis meja ada juga Terus ya. Jadi Recording in anak progress. menyalurkan bakatnya di situ. Ada apa lagi loh? kalau bidang kesenian, Kalau tari kesenian ada tari saman, ada hadro, ada apa, paduan suara. Itu yang tradisional tuh degung apa? Degung ya. Terus kalau Ya. bidang keorganisasian, Osis. Pramuka. bidang ilmiah, Kita punya klub ini apa? Klub untuk persiapan lomba madrasah seperti KSM, Maires seperti itu. Nah, kita ada klub pelatihan itu. ya. Kalau bidang kerohanian, Kerohanian. Hadroh itu. pernah Rohis. Oh ya lomba iya. Lomba kaligrafi. Itu kita sering mengikuti, mengirimkan peserta siswa dari sini untuk ikut. Terus lomba itu apa namanya? MTQ ya, MTQ namanya. Baca Quran itu Ibu. Ya. Terus ini prestasinya tadi di bidang olahraga pernah berprestasi olahraga apa? Voli. Voli ya? Voli yang paling menonjol di sini emang voli Bu. Juara Prestasi tingkat kabupaten yang paling tinggi. tingkat kabupaten. Terus kalau kesenian, Provinsi pernah Ibu. Tenis meja tingkat provinsi. tenis meja provinsi, Ya. kalau voli kabupaten. Ya, mohon maaf saya baru jadi ini dibisikin sama teman Ibu. Iya, iya. Ya terus kalau kesenian, prestasi kesenian, Kesenian itu kaligrafi maksudnya ke seni ya? Kaligrafi maksudnya bisa ke seni Masuk, juga? iya. Iya. Nah, ini tingkat ini kebetulan siswanya juga ada. Dia sudah tingkat kabupaten ini.
Oh, terus kalau tari yang itu tidak Tari saman masih ditampilkan di sekolah dan event-event kecamatan itu. Oh, jadi oke. Terus kalau bidang keorganisasian seperti tadi pramuka, PNS. Pramuka sering ikut kegiatan di Jakarta. Ya, Pramuka sering jambore nasional di Jakarta. Terus di mana lagi? yang prestasi? Prestasinya pernah ikut jambore nasional katanya Ibu. Juara Tahun 2016 juara berapa Pak? Masuk 10 besar katanya Ibu. Oh, masuk 10. Iya, saya belum di sini ya Ibu 2016. Iya. Kalau bidang ilmiah yang tadi itu pernah? Nah, ini barusan dapat kabar. Iya. Barusan dapat kabar KSM tingkat kabupaten matematika masuk. Ya, alhamdulillah. Kalau Maires masih baru mengirimkan karena baru 2 kali ikut, 2 tahun ini ikut. Jadi qadarullah belum lolos kalau Maires. Kalau KSM juga dulu beberapa tahun yang lalu dapat cerita dari guru senior matematika pernah juara sampai tingkat provinsi malahan. Ya. Sekarang baru masuk bidang kerohanian yang berprestasi seperti apa kegiatan? Kerohanian MTQ itu baru sampai kecamatan ya? Oh kabupaten. Oh MTQ udah sampai kabupaten ternyata. Hanya MTQ saja. Iya baru MTQ. Kalau kaligrafi itu masuknya ya bisa seni bisa kerohanian ya. Kesenian. Oh masih kesenian. Iya. Seni rupa masuk. Seni rupa siap. Iya. Ya terus sekarang ini dalam peningkatan prestasi belajar. Kalau nilai ujian di MTS 4 ini 3 tahun terakhir ini bagaimana rata-rata nilainya, rata-rata nilai ujian? Alhamdulillah selama 3 tahun di sini dengan segala kekurangan dan kelebihan daring ya Ibu ya. Ya. Mohon dimaklumi juga daring ini benar-benar menguji kami sebagai guru ya. Prestasinya naik tapi belum signifikan, memang naik tapi belum tidak terlalu signifikan ya karena benar-benar diuji kesabaran kami ketika pembelajaran daring ini Ibu. Jadi kendalanya berarti karena daring gitu? Iya Ibu, daring ini jadi bukan siswa itu tidak pintar, tapi karena memang banyak sekali kendala baik itu kuota, jaringan. Karena kami di Bogor ini Bogor Timur bukan Bogor Kota Ibu. Dicari ini ke kondisinya gunung-gunung ini, gunung-gunung naik turun. Dari kota. Bogor upaya untuk meningkatkan prestasi kalau secara daring ya jadi kami combine ya Ibu antara daring sama luring ketika anak itu mengalami kesulitan baik mereka tidak punya gadget ataupun tidak memiliki kuota kami selalu menekankan kepada mereka untuk ayo ke sekolah Bapak Ibu siap standby di sekolah ya jadi untuk yang luring tetap anak-anak yang nggak punya kuota luring kelas jadiin kelas global Ibu. Satu yang nggak punya siapa, kelas 72 yang nggak punya siapa kita jadiin satu. Tetap kegiatan pembelajaran secara terbatas kita lakukan. Nah, yang daring ya tetap dilaksanakan secara daring. Terus ini tadi nilai ujian, kalau nilai rapot bagaimana? Apa dalam 3 tahun terakhir ini bagaimana? Nilai rata-rata rapot? Relatif naik ya itu tapi tadi tidak signifikan Ibu naiknya. Seperti nilai ujian juga. Iya. Ada kendala juga dari sana dari jaringan karena dari pasti Ibu pasti. Terus persepsi masyarakat terhadap nilai siswa baik dari nilai ujian atau nilai rapot bagaimana persepsi masyarakat? Kalau masyarakat kan membandingkan pasti dengan sekolah yang terdekat ya Ibu ya. Iya. Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik masih menganggap dan mempercayainya kepada MTS bahwa MTS ini MTS yang terbaik di lingkungan sini Ibu. Jadi alhamdulillah masyarakat responnya baik. Positif ya. Terus sekarang kepada ini pemangku kepentingan ya.
Bagaimana kalau Ibu Puji yang tahu Udah pindah ke pemangku Puri. kepentingan puas, Udah pindah ke Puri. perasaan puasnya bagaimana terhadap mutu lulusan? Misalnya pemangku kepentingan siapa ya Ibu? Ini seperti stakeholder yang ada di sana, masyarakat bisa. Oh, Bapak Kepala, misalnya ya, Bapak Kepala Sekolah ya. Bapak Kepala Sekolah selalu berharap ekspektasinya, oh orang tua. Stakeholder misal orang tua ya? Bisa orang tua, bisa komite pemangku kepentingan. Oh iya. Tentunya harapan mereka mengharapkan kami selalu lebih lagi, lebih naik dan meningkatkan lagi. Ibu. Nah, persepsinya bagaimana terhadap sikap lulusan? Oke, jadi pihak sekolah, khususnya BK ya, bukan, sekolah ya, melakukan menyebarkan angket ya, tingkat kepuasannya berapa? 99% ya, baik. Ibu. Kalau di bidang keagamaan, bagaimana persepsi masyarakat? Oh iya, tentunya apresiasi masyarakat sangat baik melihat kebiasaan yang dilaksanakan di MTS ya, seperti sholat duha. Mungkin itu jarang sekali dilakukan di sekolah lain. Tentunya pihak di luar sekolah, orang tua sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Itu kan sikap ya. Sikap itu bukan religius saja, ada kedisiplinan, ada kejujuran, ada tanggung jawab. Bagaimana apresiasi masyarakat, stakeholder terhadap para siswa? Bagaimana ya mengukurnya ya Ibu ya, karena luas ya Ibu ya itu. Iya. Kami bisa melihatnya, misalnya lihatnya kami kalau saya, ya. Kalau saya sendiri kemarin kebetulan sebagai panitia PPDB juga, alhamdulillah antusiasme orang tua memasukkan siswanya ke MTS itu cukup besar Ibu. Dari harusnya kami hanya menerima 320 siswa, yang mendaftar lebih ternyata gitu. Jadi kami ibaratnya menolak siswa juga. Berarti saya menilainya dari itu ya Bu ya, mengukurnya. Kalau saya pribadi, mengukurnya dari situ. Alhamdulillah berarti memang kepercayaan masyarakat terhadap MTS juga tinggi. Jadi ada keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak ya ke Iya, MTS. iya begitu. Itu untuk lulusan sekarang proses pembelajaran apa mau Bu Puji atau siapa yang ada? Oh silakan yang lain saja gantian ya. Sok mangga siapa? Makasih Bu Puji. Siapa? Oh ada langsung. Pak Firman. Langsung di ruang Pak Haji. Mangga, siapa? Sebentar ya. Pak Haji Dedinya. Sebentar Ibu mau nelfon dulu ke Pak Edi. Pak Edi belum masuk juga bentar ya. Oh iya silakan Ibu.